Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali kita berjumpa kembali di Mimbar Agama Islam. Tumbuh tinggi si pohon pinang, angin berhembus, daunnya bergoyang. Mimbar Agama Islam kembali tayang. Semoga dinanti dengan senang. Masya Allah. Jadi kita mulai dengan pantun ya pemirsa. Cakep ya Bu ya. Iya, kembali dengan saya Mugi Zainal, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada. Kita di kajian kali ini Masya Allah ya, semoga tema-temanya selalu bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan yang pasti Mimbar Agama Islam selalu di hati, semoga menginspirasi. Amin. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa terbaik selalu ya kita panjatkan untuk semuanya. Di dalam kehidupan ini, dalam membangun bangsa, roda estafet pembangunan ini tentu berada di tangan generasi muda. Nah, generasi muda yang seperti apa yang harus diharapkan, terutama untuk negara kita Indonesia ini? Apakah generasi muda yang hanya melihat indahnya duniawi saja tanpa ada akhlak? Nah, kita akan ngebahas tema mengenai mendidik akhlak generasi muda. Dan Masya Allah sudah hadir bersama saya ya narasumber kita yang cantik salehah. Masya Allah adem lihatnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Asok Prof. Dr. Hajah Nur Arfiah Febriani MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mugi? Alhamdulillah baik ya Ustazah. Ustazah ini panjang banget nih namanya, Masya Allah ini. Saya cukup panggil dengan Rian, Ibu Rian aja. Ibu Rian ya, Okay. Ustazah Rian Okay. ya, baik ya. Ya pemirsa Mimbar Agama Islam, beliau masih aktif ya dengan sebagai dosen di Universitas PTIQ Jakarta dan juga rajin banget ngisi berbagai macam seminar, training, jadi narasumber di mana-mana. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ya kita senang karena hari ini beliau bisa mengisi di Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dan materinya bagus banget nih. Amin, Ya, insyaallah. Ustazah Rian bagus Okay. banget ya. Nah, untuk yang pertama nih ya yang ingin kita tanya nih. Generasi apa? Generasi apa ya? Jadi di sebuah riset mengatakan bahwa saat ini tuh banyak sekali ditemukan generasi yang rapuh. Iya. Ya rapuh ya dan pengen semuanya instan, nah, pengen cepet gitu. Kalau nggak mendapatkan sesuatu, wah stres. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan ini yang ingin kita kaji bersama. Ya, silakan Ustazah Rian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang kami cintai, bagus banget tadi prolognya dari saya pengen apa Mbak Mugi Ya. biar awet muda ya. Awet muda terus ya. Insya Allah. Iya, Ya. betul, ini tema ini memang sangat up to date ya. Di mana kita lihat di media sosial sekarang banyak banget permasalahan terkait dekadensi moral anak-anak kita. Betul, Ada yang betul. bullying, ada yang kejadian mohon maaf bunuh diri karena frustasi. Betul, betul. Ada yang kejadian melakukan tindakan kekerasan kepada orang tua, guru Iya. dan teman dan sebagainya. Nah, saya ingin memulai dari akarnya, Bapak Ibu, bahwa kita harus memperkenalkan agama yang menarik bagi anak-anak kita. Jangan-jangan mereka nggak tertarik agama karena mereka nggak tahu bagaimana beragama yang baik. Betul banget. Nah, sebagai ya. pondasi kehidupan anak-anak kita. Iya. Nah, kita memperkenalkan dahulu misalnya yang paling basic bahwa agama itu bukan cuma sekedar ritual. Nah, tetapi kalau di dalam Al-Quran, jika kita mau simpulkan teman-teman, Al-Quran itu terdapat 3 inti ajaran. Yang pertama akidah, tadi ya tentang keimanan kita kepada Allah dan rukun-rukun iman kita yang lain. Kemudian syariah, yaitu tentang bagaimana kita menjalani hidup yang baik dengan segala macam hukum-hukum yang menjadi peraturan kita dalam menjalani tatanan sosial kita, baik kepada manusia dan tentu kepada Allah. Dan yang ketiga, nah ini yang kita bicarakan hari ini, yang ketiga intinya adalah akhlak. Ya. Nah, jadi justru akhlak itu puncaknya. Jika manusia sudah berakhlak, maka dia mampu melakukan atau berinteraksi amal soleh, baik sesama manusia, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan vertikalnya. Nah, ini yang belum banyak dipahami. Jadi anak-anak muda kita pahami agama itu cuma kerjaan-kerjaan ritual. Padahal ternyata agama itu juga mengajarkan bagaimana cara berinteraksi yang harmonis dengan baik. Nah, semuanya lengkap ya, semuanya Ustazah, lengkap, yang ada betul. ya. Apabila kita mau menelaah Al-Quran itu semua lengkap banget ya. Baik, Ustazah, ini tentunya diskusi yang menarik sekali. Tapi kita jeda dulu ya. Ya, untuk pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, jangan beranjak ya dari tayangan kita karena kami akan kembali tentunya setelah yang satu ini.
Ya, Ustazah Rian, kita melanjutkan lagi tadi yang tentang generasi yang rapuh. Nah, bagaimana supaya kita memiliki generasi yang tangguh gitu. Betul, Ya, betul, silakan setuju Ustazah banget. Rian. Ya. Betul. Jadi setelah tadi kita membahas tentang akhlak sebagai pondasi segala macam bentuk relasi kita, baik kepada sesama manusia, kepada Allah, dan tentu juga kepada lingkungan. Nanti di segmen terakhir kita. Banyak sekali ayat yang mengajarkan kita menjadi sosok muslim yang progresif dan aktif. Jadi makna Islam sendiri itu kan terus bergerak untuk menjadi seseorang yang sukses. Jadi Islam itu artinya proses menuju kesuksesan, proses menuju kebahagiaan. Maka ketika kita menjadi orang Islam, berarti kita sudah mengabsahkan diri kita untuk sabar, tangguh, kuat untuk menghadapi proses kehidupan ini sampai nanti kita wafat, dan itu kita mudah-mudahan husnul khotimah. Itulah kesempurnaan Islam kita. Nah, makanya banyak sekali ayat Al-Quran, Mbak Mugi dan pemirsa TVRI di rumah, man amila sholihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu salah satu ayat. Bahkan relasi gender itu juga dibahas di dalam Al-Quran. Laki-laki perempuan ini harus sama-sama aktif, progresif, saling suportif untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Maka jika kita menemukan dalam pergaulan anak-anak kita, biasa ya kalau udah bully, kalau nggak ikut bully nanti dimusuhi. Nah, itu seharusnya bisa membentengi diri. Nah, anak-anak bisa membatasi ya, kemudian memilih teman yang baik. Kalaupun misalnya ada yang mengajarkan keburukan, tentu kita bisa menegurnya juga dengan bijak. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak itu suka sungkan tuh. Kalau teman-temannya musuhan, ikutan. Karena kalau nggak ikutan nanti dimusuhi. Nah, padahal itu bisa kita diskusikan. Dalam Al-Quran kan, dalam Al-Quran itu wasyawirhum fil amr. Jadi bukan cuma orang-orang dewasa yang butuh musyawarah, anak-anak juga perlu dilatih bermusyawarah, sehingga ketika mereka mendapatkan sebuah permasalahan, mereka terbiasa berdiskusi, berdialog, mencari solusi apa yang win-win solution antara mereka. Ya, biasanya kalau tawuran itu kan nggak win-win solution nih, nggak ketemu antara kelompok satu dengan kelompok lain. Tapi kalau ketemu win-win solution, insya Allah itu tidak akan terjadi. Iya, jadi masih banyak ego yang tinggi pada generasi muda kita. Nah, menyikapi saat ini kan media sosial cukup tinggi, ya, dan sehingga ada berdampak positif dan juga berdampak yang negatif. Nah, bagaimana nih caranya Ustazah Rian dalam hal generasi kita saat ini menghadapi kemajuan teknologi yang saat ini? Apakah kita harus seperti ada beberapa negara yang mereka memblacklist ya, seperti WhatsApp, seperti itu. Nah, di Indonesia ini kan agak lebih terbuka. Nah, bagaimana peran kita juga sebagai pendidik untuk menyikapi ini kepada para generasi muda kita? Sebenarnya kalau kata Friedman dalam bukunya itu The World is Flat, dunia ini sekarang datar ya, tanpa batas ya. Kita nggak bisa membatasi anak-anak kita untuk tidak merespon. Justru kita memang mendidik anak-anak kita supaya bisa merespon kecanggihan teknologi. Tapi itu tadi perlu kita berikan batasan-batasan. Postingan-postingan seperti apa yang bisa menginspirasi. Jangan sampai karena gabut melakukan hal-hal yang nggak jelas. Misalnya ada pernah kejadian tonjokin pohon, itu kan nggak ramah lingkungan, merusak tanaman, merusak ciptaan Allah yang lain tanpa manfaat, itu kan juga dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah melarang ya, kita nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena setiap makhluk ciptaan Allah itu punya fungsi dan perannya masing-masing. Sehingga nggak boleh kita cuma tonjok-tonjok pohon terus toh pohonnya tumbang itu canggih kuat ya, itu nggak boleh sebenarnya, karena itu sesuatu yang mubazir. Nah, jadi anak-anak itu selama kita berikan porsi dan didikan yang benar, dia bisa mengaktualisasikan dirinya, menunjukkan eksistensi dirinya dengan cara yang positif. Karena mereka kan dalam masa yang butuh menunjukkan eksistensi diri nih, powernya lagi tinggi-tingginya. Nah, bagaimana cara mereka bisa menyalurkan power yang tinggi? Butuh eksistensi diri, butuh diakui. Maka kita bisa memberikan ajaran kepada mereka, postingan-postingan apa yang bisa memberikan inspirasi. Misalnya kan ada bentuk kreativitas, ada bentuk dialog, ada yang modul-modul sekolah, itu kan juga banyak juga. Artinya banyak yang positif. Nah, yang negatif gimana caranya tadi peran kita sebagai orang tua, itu penting sebagai banget, guru. Dan jangan hanya cuman menggantungkan kepada guru, dan bagaimana rumah sebagai madrasah juga itu penting banget yang harus dilakukan oleh orang tua ya Ustazah ya. Bahkan kan Nabi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi ya teman-teman, itu sangat indah. Jadi Rasulullah itu sangat dekat, bondingnya itu sangat bagus, bukan hanya kepada anak-anaknya tapi kepada cucu kan. Kita misalnya ada sebuah kisah itu waktu anak Nabi sakit ya, Ibrahim, itu beliau sangat khawatir karena beliau empatinya kan sangat tinggi, jangankan kepada anak sendiri, orang lain saja, misalnya anaknya ada yang sakit, itu Rasulullah juga sangat care gitu. Nah,
Berarti di situ kan Rasulullah mencontohkan orang tua yang sangat empati, yang sangat peduli kepada anaknya. Sehingga dengan kedekatan itulah, dengan bonding itulah, anak merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman, dia akan terbuka untuk sharing apapun. Nah biasanya kalau yang tadi suka tawuran itu nggak deket tuh sama orang tua. Karena dia nggak mencurahkan isi hatinya, kesal sama temen, harusnya gimana sih mah. Nah, karena nggak ada backup dari orang tua, maka Mungkin mereka melakukan. karena orang tuanya juga sibuk. Nah, kadang-kadang Ya, gitu harus jadi orang tua yang betul. bijak, sekaligus Betul juga banget. ke orang tua yang empatik gitu. Iya, iya, Masya Allah ini. Oke. Nah, kan tadi juga kita mengatakan dengan kesibukan orang tua saat ini ya, jadi memang benar-benar harus bisa membagi waktu ya Betul. untuk putra-putri mereka Betul, ya itu ya, Ustazah. Dan ditambah juga ini Ustazah, apakah juga dengan kita memberikan kegiatan-kegiatan yang terarah kepada anak-anak itu Betul. juga bisa membentuk akhlak anak tersebut? Betul, kan Rasulullah juga mencontohkan gitu. Hasan Hussein itu dilatih olahraga, dilatih segala macam kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat. Bahkan Rasulullah kan juga mencontohkan kegiatan-kegiatan domestik. Jadi Ya. jangan salah, kegiatan domestik itu jangan dianggap mudah ya teman-teman ya. Kemandirian anak itu susah loh kalau Ya, nggak dididik. Tapi Rasulullah mengajarkan itu. Jadi Rasulullah membantu Ibu Khadijah masak, membantu Ibu Khadijah bikin roti, kemudian juga belanja ke pasar. Itu kan mengajarkan mereka supaya mandiri, berdikari gitu. Jadi jangan sampai meskipun laki-laki atau perempuan, dia nggak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi rutinitas kepribadian dirinya. Nah, makanya hal-hal positif seperti itu kita mulai dari hal-hal kecil, kemandirian dulu aja. Karena kalau anak sudah mandiri, anak sudah biasa melakukan apapun itu sendiri, dia akan mudah melakukan hal yang lebih besar lagi. Nah, coba contoh, berapa banyak anak kita yang bangun tidur mau merapikan tempat tidur? Kan ada Mbak. Nah itu jadinya manja kan, karena semuanya dibantu. Karena semua dibantu gitu, karena anak semua mama gitu ya. Akhirnya jadi karena hal kecil aja dia nggak bisa melakukan, itu mengakibatkan dia enggan atau takut melakukan hal-hal yang lebih besar. Ya kecuali tadi memang sudah diberikan didikan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Oke, kamu tidak melakukan hal-hal ini, tapi kamu melakukan hal-hal lain. Tapi kadang-kadang kita jadi lupa mengajarkan anak-anak melakukan hal besar, tapi lupa melakukan hal-hal yang berbentuk tadi kebutuhan pribadi yang dia seharusnya bisa mandiri. Masya Allah. itu. Jadi pemirsa beragama Islam, bagaimana orang tua bisa menjadi orang tua yang baik, jadi sahabat yang baik buat ya, anaknya, betul. jadi teman yang terbaik itu, Betul. Masya Allah. Dan kita akan melanjutkan kembali tema kita dengan mendidik akhlak generasi muda di Mimbar Agama Islam. Untuk itu jangan kemana-mana, karena kita jeda. Setelah yang satu ini kami kembali untuk pemirsa semuanya. Ya, mendidik akhlak generasi muda di Mimbar Agama Islam selalu di hati, semoga menginspirasi. Masya Allah. Oke. Ya, Ustazah Rian, Oke. ini kan sekarang banyak banget ya kasus bullying terjadi ya. Bullying Betul. terhadap siswa, terhadap guru juga. Nah ini kemarin sampai juga kita lihat di media sosial ya, bagaimana anak yang SD yang menjatuhkan diri ya dari lantai 4 ya kalau nggak salah dan meninggal gitu. Kemudian kita juga melihat di media sosial seorang guru yang diketapel sampai buta gitu, dan ini kekerasan-kekerasan yang banyak banget terjadi saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana tugas kita ya sebagai orang tua atau pendidik juga dalam menangani kasus yang marak saat ini ya? Silakan Ustazah Rian. Iya betul. Memang sangat memprihatinkan, Betul dan itu banget. jadi apa namanya tanda merah ya, bahwa Iya. kita ini udah masa yang sangat mengkhawatirkan. Mungkin kita bisa lihat dari dua sisi sebagai orang tua yang korban ataupun orang tua pelaku. Betul. Ya, kalau kita lihat bagaimana dulu Rasulullah ya misalnya mengajarkan kejujuran kepada Fatimah, bahwa misalnya kalau Fatimah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya sendiri. Nah, tapi pada satu sisi juga tadi Rasulullah mengajarkan kasih sayang. Rasulullah sering mencium Ibrahim, sering mencium Hasan, Hussein dan seterusnya. Berarti apa? Rasulullah di situ satu sisi menjadi orang tua yang bijak, tapi satu sisi juga Rasulullah orang tua yang tegas. Jadi anak tahu porsi salah dan porsi benar, dia paham. Konsep benar, konsep salah dia sudah tahu. Sehingga ketika dia salah, dia berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Itu yang kita bisa pahami dari hadis Rasul. Nah, makanya orang tua zaman sekarang itu jangan karena sayang semuanya diikuti, semuanya oke. Belum tentu itu adalah bentuk kasih sayang. Justru kalau kita tidak membiarkan kalau kita membiarkan anak kita melakukan hal yang buruk lalu tidak kita tegur dengan baik-baik, itu akan menjadi masalah yang besar lagi, karena dia akan melakukan hal ini toh ibuku nggak marah,
ayahku nggak marah, jadi aku bebas aja dong melakukan apapun. Nah itu jadi membuat dia misunderstanding tentang konsep benar dan salah. Dia nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah makanya bagi orang tua yang sebagai pelaku bullying ini harus bijak ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus bijak. Pada satu sisi jangan cepat menghakimi anak, berikan dia kesempatan berbicara kenapa dia membuli temannya. Bisa jadi bukan dia membuli, memang mungkin karena sudah sering sebelumnya menjadi korban sehingga dia menjadikan temannya sebagai korban selanjutnya. Biasanya kan gitu anak-anak. Nah makanya kita berikan kesempatan dia dulu, ruang untuk berbicara kenapa dia melakukan itu. Baru setelah itu, setelah dia bicara kenapa aku melakukan ini, ada background sebelumnya kah, atau karena dia kesel atau cemburu dengan temannya, baru kita berikan arahan supaya jangan melakukan bullying itu lagi. Nah bagi yang korban ini yang kasihan nih, karena kan sudah jadi korban ya. Tadi ada yang sampai stres, ada yang sampai dibawa ke rumah sakit jiwa dan seterusnya. Nah itu memang butuh konseling sebenarnya. Tapi sebagai dasar awal, sebagaimana Rasulullah ajarkan, tunjukkan dulu empati kita. Jangan sampai karena dia dalam kondisi yang sangat down, kita itu menunjukkan rasa yang empati yang salah. Jangan menunjukkan rasa iba, tapi tunjukkanlah rasa care. Rasa care supaya dia merasa dia tidak sendiri. Beda care dengan iba. Kalau iba dia jadi merasa tambah sedih. Tapi kalau kita tunjukkan rasa simpati, kasih sayang kita, dia merasa tidak sendiri. Sehingga dengan itu dia akan berkata sesuatu yang tadi kita mau tahu kenapa sih dia selama ini diam. Nah kan jangan sampai kependam nih, ada masalah kependam. Jadi ketika dia ini tiba-tiba dia luapkan gitu dengan kemarahannya. Betul. Biasanya kayak gitu. Jadi kita memberikan ruang kepada dia untuk mengungkapkan kenapa dia sampai dibully, sehingga kita tahu akar masalahnya, kenapa masalah itu terjadi, baru kita berikan solusinya. Nah selama ini kan cuma di busnya itu cuma udah kita kasihan ya cuma sebagai korban, tapi kita nggak memberikan solusinya apa, cuma bisa ngejas gitu ya. Padahal kita penting untuk membangkitkan kembali ya, membangkitkan kembali semangat anak itu bahwa dibully itu bukan berarti mereka nggak berharga, tapi kamu dibully karena kamu berarti ada kecemburuan, ada kecemburuan sosial. Mungkin terjadi juga karena anak yang ngebully ini kurang kasih sayang, cemburu sama anak yang orang tuanya perhatian begitu. Makanya udah bener banget tuh Rasulullah wasyawirhum fil pokoknya punya masalah apapun kita biasakan komunikasi, biasakan bermusyawarah supaya kita mencari win-win solution, baik dari yang tadi sebagai korban ya ataupun juga pelaku supaya sama-sama bahagia ujungnya. Karena kan namanya anak-anak biasanya gitu, anak-anaknya udah damai nih, orang tuanya yang malah belum. Makanya jangan sampai begitu ya, jangan sampai ada bara dalam ini. Jadi tetap harus ada penengah yang bijaksana ya Ustazah ya. Baik Ustazah, dan ternyata kita harus jeda dulu nih. Ya pemirsa nih, Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Jadi pembahasan kita mengenai mendidik akhlak generasi muda. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali lagi bersama Anda semua setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Mimbar Agama Islam, kembali lagi kita di tema mendidik akhlak generasi muda bersama narasumber kita, Masya Allah ya Ustazah Rian ya. Ya, Ustazah Rian ini pasti udah banyak banget mengkaji juga ya masalah tentang mendidik akhlak generasi muda saat ini ya. Ya, baik Ustazah Rian, saat ini banyak nih orang tua ya, dikit-dikit pokoknya program anaknya les ini, padat banget. Udah tuh kalau udah mencari sekolah, pokoknya yang harus modern gitu kan. Pokoknya yang bener-bener menduniawinya tinggi banget lah. Tapi jarang yang kita lihat ada orang tua yang ingat bahwa akhlak ini juga harus dibentuk dari agama. Ya, bagaimana nih cara sikap kita sebagai orang tua ya, kita pengen lihat anak kita sukses gitu, tapi kita melupakan akhlak itu tadi. Nah ini bagaimana menyikapi hal ini ya Ustazah, silakan. Pertanyaan Mbak Mugini mengingatkan saya dengan surah Al-Jumu'ah ayat 2 tuh yang huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita pernah bahas di kelas sebelumnya ya. Jadi bagus ketika orang tua memang ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Tapi jangan lupakan pendidikan terbaik itu harus mencakup 4 hal ini. 4 hal ini apa nih? Kita harus tahu ini. Yang pertama di situ kan ini adalah cara Nabi dulu ketika mendidik para sahabat menjadi generasi emas. Tidak ada lawannya. Generasi sahabat itu adalah generasi paling unggul. Bagaimana dulu cara Rasulullah mendidik para sahabat supaya menjadi generasi unggul? Kan tujuan orang tua mendidik anak ke sekolah tinggi kan supaya jadi generasi unggul kan. Tapi apa 4 poin dari surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini?
ini teman-teman. Yang pertama adalah tadi yatlu alaihim ayati itu adalah spiritual quotient-nya. Jadi harus dididik dasarnya dulu dari keimanan itu, akhlak kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada sesama, bahkan kepada lingkungan. Jadi dibuat dulu dia beriman, dia memiliki keteguhan iman. Baru setelah ibarat kalau gelas, dia itu sudah tenang, baru kita isi air. Kita nggak mungkin mengisi gelas kalau dalam kondisi goyang. Betul. Nah, yatlu alaihim ayatihi itu tadi fungsinya membuat gelas ini tenang dulu. Iman itu kan dasar segala. Maka ketika dia sebagai wadah, dia harus dalam kondisi tenang. Setelah dia beriman, imannya kuat, bagus akhlaknya, baru setelah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim, kecerdasan emosionalnya. Sekolah itu ngajarin kecerdasan emosional nggak? Dia menjadi manusia nggak? Jangan sampai dia jadi manusia tapi berhati mesin, kaku, tidak punya empati. Nah, apakah sekolahnya juga mengajari tentang kecerdasan sosial? Nah, sahabat itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat terkenal setia, loyal, bahkan rela melakukan apapun untuk Rasul ya. Maka karena dia punya kecerdasan emosional dan sosial, itulah yang membuat sahabat, yaitu tadi innamal mu'minuna ikhwatun itu. Mereka saling terkait satu sama lain sehingga solidaritasnya tinggi para sahabat pada masa itu. Sekolah-sekolah kita sekarang begitu nggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang ketiga setelah wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, baru yang ketiga yang sekarang dikejar orang tua sekarang nih. Bahwa kecerdasan intelektual itu yang selalu didewa-dewakan atau di nomor satu kan, itu sebenarnya dalam Islam itu nomor 3. Jadi udah iman dulu, kecerdasan emosional dulu, baru kecerdasan intelektual. Karena memang dalam risetnya Daniel Goleman, kecerdasan intelektual itu cuma 10% untuk mendukung kesuksesan seseorang. 90%-nya itu adalah kecerdasan emosional. Dia harus ramah dulu dengan orang lain. Dia harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Keep in touch-nya oke, sehingga orang ini bisa kita terima jadi tim, jadi bekerja sama dan seterusnya. Itu kan penting ya silaturahim, the power of silaturahim. Saya ketemu Mbak Mugi kalau bukan silaturahim nggak bisa nih. Nah itu kan kecerdasan emosional kita kan. Impact dari silaturahim gitu ya. Itu yang mungkin harus, kan kebanyakan anak-anak sekarang individualis. Betul, itu apalagi dengan kemajuan gadget ini ya. Nah, jadi ketemu aja, walaupun udah ketemu nih reunian atau apa dengan keluarga, udah masing-masing pegang gadget gitu. Jadi nggak peduli sama yang lain. Betul banget. Jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Betul banget. Nah itu makanya tadi kecerdasan yang menurut Daniel Goleman itu justru nomor 1 itu kecerdasan emosional. Dan yang terakhir ini yang jarang dibahas adalah tentang hikmah, yaitu adversity quotient. Bahasa kitanya itu kemampuan seseorang dalam bertahan menyelesaikan masalah hidup. Nah itu yang tadi kita bilang, apakah ketika dia punya masalah dia mampu menyelesaikannya? Apakah dia mampu berpikir, memahami masalah itu apa, lalu mencari solusi terhadap masalah itu. Masya Allah. Itulah yang penting kita ajarkan kepada anak-anak kita dan sekolahnya juga harus mengajarkan itu. Harus seimbang juga ya dunia dan akhirat ya. Ustazah, ini materi sebenarnya bagus banget. Pengen lebih panjang kita ngebahasnya. Kayaknya nggak cukup sehari semalam. Cuma waktu jua nih yang harus memisahkan kita nih Ustazah. Tapi sebelum berpisah, Ustazah bisa berikan pesan kepada pemirsa Mimbar Agama Islam, silakan. Oke, pemirsa TVRI yang kami hormati dan kami cintai, terima kasih ya sudah pertama mengundang. Masya Allah. Yang terpenting adalah bagi kita ketika kita mendidik anak kita, jangan sampai kita cuma berucap, tapi kita lupa mencontohkan. Kaburumatan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Allah itu sudah mengingatkan kita. Kita bahkan punya dosa besar kepada anak kita kalau kita hanya berucap sesuatu tapi tidak mencoba untuk mengaplikasikannya. Jadi contohkan dulu baru kita bisa mengajarkan anak kita. Karena apa? Tadi yang kita sudah sebut tadi, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, adversity quotient. Orang tuanya dulu yang harus mencontohkan supaya orang tua itu menjadi role model. Guru itu menjadi role model. Bukan hanya cuma orang tua, guru juga harus punya keseimbangan, kecerdasan itu. Sehingga anak-anak kita dapat mencontoh role model baik dari guru, orang tua, masyarakat sekelilingnya. Sehingga mereka bukan hanya siap menjadi diri pribadi yang mandiri, tetapi dia siap menjadi warga negara yang baik, bahkan bisa menjadi masyarakat dunia yang baik. Masya Allah, terima kasih banyak ya untuk narasumber kita hari ini, yaitu Asosiat Prof. Dr. Haja Nur Arfia Febriani MA. Tentunya ilmu insya Allah bermanfaat nih untuk semua pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada. Ya, pemirsa agama Islam yang selalu semangat ya. Yuk semangat generasi muda, jangan pernah menyerah untuk selalu berada di jalan Allah.
Ya dunia kita gapai tapi akhirat jangan pernah kita lupakan. Menggenggam akhirat insya Allah dunia kita dapatkan. Masya Allah. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas ya. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup kajian ini dengan mendoakan, dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.